Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 36. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Juan meninggalkan rasa bersalah yang mendalam pada diri Arsy. Saat berpapasan tadi, Juan menuju ke rasa kecewa dan sungguh Arsy merasa tak tenang dengan hal itu. Halo, Om, Tante, kenalin. Saya Arsy, bekerja sebagai kasir minimarket dan berhenti kuliah di semester 3. Saya tinggal bersama ibu dan adik laki-laki saya. Pekerjaan ibu hanya ibu rumah tangga biasa. Ayah... saya anak yatim. Ayah saya sudah meninggal. Arsy meracau sendiri di depan cermin seperti sedang latihan. Andai nanti dia berhadapan dengan orang tua Juan. Apa itu cukup untuk membuat mama papamu merasa puas, Bang? Inilah yang jadi penghalang terbesar buatku saat ini. Wajar kan kalau aku ngerasa minder, ngerasa insecure, ngerasa meragu. Kenapa kamu gak mau mengerti? Lalu Arsy menangis. Masih di tempat yang sama, menangis sembari bicara sendiri di depan cermin. Dia merasa dilema dan tekanan yang hebat. Arsy pikir dirinya bisa bernafas lega beberapa saat sebelum menghadapi hal serius seperti ini. Tapi Arsy tak bisa tenang dengan rasa bersalah itu. Dia pun mengirim pesan pada Juan sebagai tanda kalau ia akan mengalah. Bang, menunggu balasan dan ternyata pesan hanya dibaca saja. Juan tidak membalasnya. Bang Juan, maafin aku. Aku akan usahakan hadir di acara keluarga kamu lusa. Arsy mengirim 2 pesan susulan dan tetap tak ada balasan. Arsy pasrah saja. Siapa tahu Juan akan membalas besok saat ia bertamu terbangun. Arsy menyimpan ponselnya jauh-jauh, lalu dia naik ke atas kasur berbaring dan tidur masih dengan sisa isak tangis yang ia rasakan karena perdebatan di dalam hatinya. Juan membaca pesan itu, tapi dia masih kesal dengan sikap Arsy yang masih saja berputar-putar dalam masalah rasa ragunya. Juan benci itu. Juan memang nyari selalu mendapatkan apapun yang ia inginkan. Itulah sebabnya kenapa dia kadang menjadi sangat egois. Arsy membuka lemarinya. Dia mencari pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Rasanya itu saja. Besok, dia harus tampil sopan dan rapi. Tapi apa yang bisa Arsy pakai? Beberapa pakaian warnanya sudah agak pudar. Sudah lama sekali Arsy tidak menyempatkan diri untuk membeli baju baru. Ini aja kali ya. Arsy mengeluarkan sebuah terusan panjang polos berwarna sage. Agak belel, tapi Arsy rasa itu pakaian yang paling pantas ia kenakan untuk bertamu dengan orang tua Juan besok. Mungkin aku perlu cuci ulang terus pakai cairan pencerah kali ya. Siapa tahu setelah dicuci bisa kelihatan kayak baru lagi, pikir Arsy. Dia memanfaatkan waktu sebelum bekerja untuk mempersiapkan diri untuk acara besok sore. Acara buka bersama Perdana super spesial bersama keluarga Juan. Walau tidak yakin, tapi Arsy tak ingin mengecewakan Juan. Sayangnya, sejak semalam, Juan tetap tidak membalas chatnya. Benar-benar hanya sekedar dibaca saja. Arsy anggap kalau Juan lupa. Arsy sedang tak ingin ambil pusing untuk itu. Dan sesuai jadwal, orang tua Juan sampai di Jakarta tepat jam 8 malam setelah melewati perjalanan yang sangat panjang. Juan menunggu di dekat pintu kedatangan dengan bosan. Dia sudah standby sejak maghrib tadi. Tak lama, akhirnya Mama dan Papa Juan muncul, diikuti seorang gadis cantik dan seorang ajudan yang mendorong troli berisi koper-koper dan barang-barang bawaan keduanya. Itu Juan. Liliana mempercepat langkah mendekat ke arah Juan. Gadis cantik itu terus mengikuti sampai dia juga akhirnya bisa berhadapan lebih dekat dengan sosok Juan. Gadis itu sangat bersahaja, tapi tiba-tiba gesturnya agak berubah ketika lebih dekat dengan Juan. Nak, udah lama nunggunya. Liliana langsung memeluk Juan. Dari maghrib, jawab Juan agak ketus. Halah, lumayan lama dong ya.
Ya, lama, 2 jam lebih. Juan masih agak ketus. Setelah berpelukan dengan Liliana, Juan lantas memberi salam pada sang papa Adiaksa. Sehat? Tanya Adiaksa seperlunya saja. Sehat, jawab Juan, juga tidak terlalu antusias, padahal hampir 1 tahun mereka tidak bertemu. Gimana? Udah bisa tembus Grand Prix? Udah bisa bersaing sama Mark Marquez? Sindir pria 55 tahun itu. Dia menyindir putranya yang memang ya ketahui masih hobi balapan. Pah, tegur Liliana. Sindiran Adiaksa memang sukses membuat Juan makin bete. Padahal dia sudah menunggu lama dan ternyata sang papa masih saja begitu. Belum bisa menerima pilihan anaknya dengan baik. Udah ya, udah. Ratusan hari gak ketemu. Pasti kalian saling kangen kan? Tapak kalian itu sama-sama gengsi buat mengakui. Goda Liliana. Udahlah, kita pulang sekarang. Aku mau ambil mobil dulu di gedung parkir. Kalian tunggu di depan aja. Bentar dulu. Mama lupa mau nunjukin kejutan yang mau bilang kemarin loh. Tahan Liliana. Juan sudah bisa menebak kejutannya. Yang Liliana maksud pasti erat kaitannya dengan gadis asing yang saat ini berdiri di antara mama dan papanya. Gadis itu sangat cantik, bersahaja dan modis, tapi tak cukup untuk menarik atensi sang Juan. Juan terlihat biasa-biasa saja, tidak merasa diberi kejutan. Ana, ini Juan, anak tante satu-satunya. Liliana lebih dulu memperkenalkan Juan pada gadis itu, namanya Ana. Hai Bang Juan, sapa gadis itu dengan lembut dan manis. Juan hanya merespon dengan anggukan kepala, minimalis sekali, bahkan tanpa ekspresi bersahabat sama sekali. Juan, ini Ana, anak dari salah satu staf di kantor. Ana ini sementara waktu akan tinggal di rumah kita sebab ayah bundanya belum bisa pulang ke tanah air. Jadi kamu harus baik-baik sama Ana ya, perlakukan dia dengan baik, kata Liliana. Sahut Juan masih sama. Sikap cuek Juan malah membuat Ana merasa sangat penasaran. Gaya Juan yang agak urakan juga malah menarik perhatian gadis berusia 23 tahun itu. Ana ini baru lulus dari Harvard loh, sebagai lulusan terbaik, kata Liliana mempromosikan sosok Ana. Mau berapa lama lagi kita berdiri di sini? Kita pulang sekarang aja lah, kata Juan kesal. Kamu emang gak pernah berubah. Liliana menggumam dan nyaris putus asa. Ana juga terlihat segan pada Juan. Dia kira Juan akan welcome dengan kemunculannya, ternyata di luar prediksi. Juan malah bersikap sangat cuek. Ya udah sana, kamu bawa dulu mobilnya di gedung parkir, kata Adiaksa. Tanpa bicara apa-apa lagi, Juan pergi untuk mengeluarkan mobil dari gedung parkir. Sementara orang tua Juan beserta Ana dan ajudan yang membantu membawakan barang terus berjalan ke arah depan bandara. Maaf ya, Ana, Juan tuh emang begitu. Tapi lama-lama dia akan perhatian kok. Dia tuh dulu pernah merengek minta adik perempuan. Next, dia pasti akan treat kamu seperti adik perempuan, kata Liliana pada Ana. Iya, Tante. Ana menjawab dengan singkat saja. Walaupun dia berandal, tapi dia baik kok, ucap Adiaksa kali ini. Di belakang Juan, diam-diam sang papa ikut mempromosikan Juan pada Ana. Salah kedua orang tua Juan yang berharap kalau Ana mau memahami sikap kasar dan ketus Juan. Berandal, menarik sekali Om. Tadi juga Om nyinggung soal Grand Prix dan membalas Marquez. Itu maksudnya apa ya? Apa Bang Juan suka balapan? Iya, sayangnya dia gemar balapan liar. Walaupun belakangan dia mulai balapan di sirkuit resmi. Tapi ya tetap aja sih Tante sama Om kurang setuju sama hobinya itu. Terlalu riskan dan sewaktu-waktu bisa membahayakan nyawanya, jawab Liliana. Oh gitu ya, pasti Bang Juan tergabung dalam komunitas geng bermotor. Loh, kok kamu tahu nak? Tanya Liliana. Dari penampilan aja udah bisa aku tebak kalau Bang Juan itu pasti anak geng motor. Soalnya aku kan SMA di Jakarta, Tante. Sedikit banyak tau lah soal kehidupan jalanan anak muda di sini. Dilihat dari penampilannya sih, ya kayak anak geng motor. Jelaskan Ana dengan analisa lengkapnya. Kamu benar sekali, Ana.
Pasti kamu langsung ilfil sama anak tante ya. Liliana agak hopeless. Ilfil? Enggak lah tante. Ilfil kenapa? Nama juga pilihan hidup. Mungkin kedepannya Bang Juan akan memilih jalan yang lebih baik lagi. Ya, tante sama om sih maunya begitu. Tapi ya gimana ya? Watak Juan itu udah terbentuk di masa transisinya. Dia agak rebel. Sulit diatur dan itu berlaku sampai hari ini. Bahkan di usianya udah hampir menyentuh angka kepala 3. It's okay tante, beri Bang Juan kesempatan. Semakin bertambah umur, pasti perlahan-lahan pemikirannya akan semakin dewasa dan terbuka. Ucapan-ucapan bijak dari Ana menimbulkan rasa yakin pada diri Liliana dan Adiaksa. Mereka langsung mengklaim kalau Ana, anak yang cerdas, lembut, dan tenang, akan sangat cocok untuk putra mereka yang sedikit bengal. Semoga aja Juan mau berteman sama kamu ya. Seenggaknya dia akan dicekokin sama ucapan-ucapan dan pemikiran-pemikiran kamu yang dewasa. Harap Liliana. Aku dengan senang hati mau berteman dengan Bang Juan. Kayaknya asik juga punya teman anak geng motor kayak Bang Juan. Nah, kayaknya udah mulai connect nih. Cocok nih, kalian bisa sharing pengalaman. Itu maksud tante. Honestly, selama ini akan ngerasa terbelenggu sama aturan-aturan dari ayah bundaku. Hidupku terlalu teratur dan kadang-kadang aku ngerasa bosan. Mungkin Bang Juan bisa mengajak aku ke dimensi lain dari kehidupanku yang terlalu teratur. Ana mengungkapkan keinginannya. Ini yang dimaksud menyatukan dua karakter yang berbeda. Kamu yang sangat teratur dan Juan yang terlalu bebas. Mungkin next kalian bisa saling melengkapi. Liliana dan Adiaksa dan Ana tampak begitu optimis kalau mereka bisa memberikan sentuhan baru dalam kehidupan Juan yang terlampau bebas. Tanpa mereka tahu kalau Juan telah memiliki pawang sendiri. Juan tiba dan menghentikan laju mobilnya tepat di depan orang-orang yang menunggu. Juan tidak turun lagi dari mobil, hanya ajudan saja yang memasukkan koper dan tas barang ke dalam bagasi. Adiaksa masuk di seat depan di samping Juan, sementara Liliana dan Ana duduk di belakang, dan ajudan itu sudah dijemput oleh kerabatnya. Sudah selesai, Pak, ucap sang ajudan sambil menghadap pada papanya Juan dengan sikap yang takzim. Iya, terima kasih banyak ya. Besok sore kamu datang ke rumah. Kita buka bersama di rumah saya, kata Adiaksa pada ajudan itu. Siap, insya Allah Pak. Terima kasih banyak. Kerabat kamu sudah tiba di sini buat jemput kamu. Sudah Pak, mereka menunggu di sebelah sana. Ya sudah, saya duluan kalau begitu. Baik Pak, hati-hati di jalan. Oke. Setelah selesai pamit dengan sang ajudan, Juan mulai jalan meninggalkan area bandara dan meluncur ke kediamannya. Papa, mamanya, dan anak asik berbincang tapi tidak dengan Juan. Juan tetap fokus mengemudi dengan hati yang harap-harap cemas. Masih berharap dan menunggu kalau Arsy akan siap untuk datang ke rumah menghadap pada kedua orang tuanya besok sore. Dan sampai tiba di rumah pun Juan tidak berbau dengan obrolan para penumpangnya. Begitu sampai di depan rumah, seorang tukang kebun dan para ART menyambut dengan hangat. Selain itu juga ada beberapa kerabat Juan yang ikut menyambut. Mereka langsung menurun-nurunkan barang-barang nyonya dan tuan mereka. Gimana kabar kalian? Sehat? Sapa Liliana dengan hangat. Sehat Bu, Alhamdulillah. Di saat membantu menurunkan koper, Juan malah mendapat panggilan masuk. Ponselnya bergetar menggelitik di saku celana. Juan menepi lalu memeriksa siapa yang menelpon itu. Ternyata Arsy. Ada rasa senang tapi juga ada rasa pesimis. Juan yakin kalau tujuan Arsy menelpon adalah untuk memberikan alasan kalau dia tak akan bisa ikut gabung di acara besok. Kenapa? Saat Juan menepi dan melengos ke tempat duduk di teras rumah, diam-diam Ana memperhatikannya. Bang, apa? Mau bilang kalau besok kamu kerja shift siang? Atau ada halangan? Bukan kok, justru aku udah pasti akan datang ke rumah Bang Juan. Mendengar itu Juan sangatlah senang, walaupun dia masih belum percaya, karena bisa saja besok tiba-tiba Arsy berubah pikiran dan mencari alasan lain agar batal datang. Bang, serius, udah fix akan datang? Iya, aku minta saran loh. Saran apa? Coba cek chat aku bagus sih pakai outfit kayak gimana? Aku kirim contohnya ke Bang Juan loh. Kata Arsy iseng, dia berbasa-basi dan mencari topik obrolan agar kekasihnya respon dan tidak bersikap dingin lagi. Ya udah, nanti aku cek chat kamu. Apa papa mama kamu udah sampai di rumah?
Udah, ini barusan nyampe, mau ngobrol sama mereka. Enggak, maksudnya enggak sekarang, pasti mereka capek. Dan enggak sopan kan kalau bicara via telepon. Tolak Arsy beserta dengan alasan penolakannya. Ya udah, buruan Bang Juan balas chatku ya. Langsung balas loh, jangan didiemin aku terus. Arsy merajuk. Iya, makanya jangan bikin kesel dong. Enggak akan lagi bikin kamu kesel bang, serius deh. Janji. Iya, janji. Kamu lagi di mana? Masih di toko, kerja shift siang biar besok bisa kerja shift pagi. Keluar jam berapa? Jam 10-an biasanya. Pulang sendiri. Nanti diantri sama pramuniaga yang kebetulan rumahnya searah sama rumahku. 15 menit lagi aku ke sana, biar aku yang antri kamu pulang. Ya udah. Ana masih memperhatikan. Ana merasa kalau Juan sedang berbincang dengan someone spesialnya. Apa dia lagi ngobrol sama pacarnya? Mungkin aja. Mana mungkin pria semenarik dia nggak punya pacar. Pikir Ana. Juan sudah mengakhiri obrolan itu lalu segera memeriksa chat yang Arsy maksud. Chat itu berderet di antara belasan chat yang sengaja tidak dibaca dan digubris oleh Juan sejak pagi tadi. Arsy mengirim 2 foto dirinya memakai 2 outfit berbeda. Yang satu dengan midi dress berwarna sage, dipadu dengan scarf bunga-bunga dengan nuansa warna-warna yang sama. Dan satunya berupa one set berwarna merah muda masih dengan scarf yang sama. Juan malah senyum-senyum. Juan tidak fokus pada pertanyaan Arsy, tapi Juan fokus pada foto Arsy. Juan gemas sekali dan mulai merasa kangen setelah seharian ini tidak dia tahan-tahan. Tingkah dan gelagat Juan masih menarik perhatian Ana yang terus mencari kesempatan untuk melirik. Yah, kamu seperti orang yang lagi jatuh cinta, batin Ana lagi. Ana sudah feeling kalau Juan memang sedang jatuh cinta. Juan pun akhirnya membalas chat Arsy. Juan menjatuhkan pilihannya pada dress midi berwarna sage. Juan merasa Arsy akan lebih cocok dengan outfit yang itu. Dan bersembang sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.